Alice in Borderland Season 2 udah rilis di akhir tahun 2022 kemarin, sekaligus menutup perjalanan panjang Arisu dan kawan-kawannya di dunia permainan mematikan. Gue udah nonton seriesnya dan menurut gue emang Season 2 itu ngasih klimaks yang bener-bener bagus, menegangkan sekaligus dramatis. Emosi gue dibikin naik turun kayak naik baling-baling di Dufan. Tapi ada satu penyesalan buat gue di Season 2 ini yang bikin gue tuh agak elah gitu. Apa sih penyesalan itu? Simak videonya sampai habis. Alice in Borderland Season 2 ngelanjutin perjuangan Arisu, Usagi, Chisiya, Kuina, M, dan kawan-kawan tepat setelah mereka keluar dari beach di ending Season 1. Jadi berkelanjutan gitu. Kali ini mereka langsung berhadapan dengan para kartu wajah, yaitu Jack, King, Queen, dari 4 simbol di kartu remi. Jadi total itu ada 12 bos lah gitu. Sambil mencari tahu informasi tentang dunianya dan cara untuk kembali ke dunia asal mereka. Season 2 ini punya 8 episode dengan total itu mencapai 8 jam dan tayang eksklusif di Netflix. Langsung satu season sekaligus, nggak pakai episodik tuh. Saking excitednya gue tuh sampai langganan lagi Netflix setelah berhenti kurang lebih 2 bulan. Kenapa berhenti? Karena mahal. Menurut gue yang jadi kekuatan utama film ini adalah baik karakter utama maupun karakter pendamping itu punya porsi yang pas dan karakter yang kuat. Gue suka nih setiap karakter, baik karakter utama, pendamping, sampai musuhnya itu dikasih latar belakang yang bikin kita tuh simpati sama karakternya. Jadi mereka punya ruang buat mengembangkan karakternya gitu. Contoh, pas lawan Raja Keriting di permainan benteng nih, karakter Raja Keriting sama timnya tuh chemistry-nya dibikin kuat banget gitu. Jadi pas Raja Keriting dan timnya tuh kalah pada saat-saat terakhir nih, gue tuh ikutan nyesek gitu. Jadi kayak anjir gitu. Atau ketika Chisiya battle by one nih lawan Raja Wajik gitu, backstory-nya Raja Wajik tuh bikin gue kayak anjir lah, ternyata mereka tuh nggak sejahat itu sebenarnya gitu. Selain itu, pendalaman para karakter itu dibikin kuat banget gitu, kayak keputusasaannya Arisu, terus konflik batinnya Usagi, rasa penasarannya M, penyesalan Kuina sama ibunya gitu, sampai ya motivasi hidupnya Chisiya itu gue rasa tuh dapet banget gitu. Selain karakter, alur dan plot ceritanya itu enak diikutin di setiap episodenya. Penempatan flashback, terus perjalanan setiap episode dari awal sampai klimaks itu bagus dan bikin penonton itu sampai nggak berpaling dari filmnya gitu. Gue suka ketika setiap permainan yang jadi highlight itu disusun dan dieksekusi dengan baik sampai ke resolusi tentang apa sih dunia Borderland itu gitu, dan gimana caranya mereka balik ke dunia asal. Sayangnya ada beberapa kartu wajah yang permainannya tuh nggak ditampilkan secara detail, cuma kayak potongan-potongan adegan aja gitu. Misalkan kayak Kuina lawan Jack Scope tuh nggak diliatin, cuma diliatin berantemnya doang. Sampai King Hati nih yang bahkan karakter utamanya tuh nggak kelihatan gitu, cuma mereka ada adegan lari di lorong doang gitu. Tapi jujur gue ngerti sih kenapa mereka nge-skip permainan itu gitu. Yang pertama demi durasi, yang kedua tuh buat ngasih rasa spesial buat game-game yang ditampilin gitu. Jadi kalau misalkan semua permainan itu ditampilin atau 12-12 nya ditampilin, menurut gue tuh episode-nya malah jadi boring gitu, karena udah tahu nih endingnya gimana. Endingnya pasti ya si rajanya kalah gitu kan. Jadi menurut gue nih buat ngasih rasa spesial aja nih, jadi cuma beberapa permainan ditampilin, jadi lebih ambil efek dramatisnya gitu. Di season 1 juga sama kan, nggak semua kartu angka itu diliatin permainannya, cuma highlight yang penting-penting aja gitu. Level desainnya itu dibuat lebih variatif dibandingkan season sebelumnya. Ada industrial area, pelabuhan, penjara, perkantoran, sampai hutan gitu, yang bikin dunia Borderland ini seakan-akan berwarna gitu. Apalagi karakter N itu dibuat menjelajahi dunianya nih kayak Dora the Explorer gitu, yang seolah-olah tuh memperlihatkan bahwa dunia Borderland ini gak ada ujungnya, dan satu-satunya buat harapan hidup itu cuma balik ke kota dan menyelesaikan permainannya. Selain itu efek CGI yang dipakai di film ini juga termasuk rapih gitu. Cuma ada editan kasar sih yang di beberapa bagian, tapi itu nggak ganggu gitu. Jadi overall tuh dunia itu keren banget gitu. Makasih ya buat Pak Sutradara dan tim produser dan tim gitu ya, udah ngasih kesempatan buat kita menikmati dunia Borderland di tengah-tengah konflik dan permainan yang terjadi. Karakter udah, alur udah, CGI udah, lanjut scoring. Musik dan sound effect di film ini tuh asik banget gitu. Musiknya masuk di momen yang pas dengan kejadian yang terjadi. Sound effectnya juga bagus, berasa banget, terutama kalau misalkan kalian pakai speaker.
tambahan kayak soundbar, speaker monitor, atau ya minimal headphone lah. Yang gue rasa kurang greget tuh cuma lagu opening aja, kayak kurang greget gitu. Jadi dibikin sama kayak season 1 gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin gue yang terlalu berat openingnya tuh ala-ala anime gitu. Oke, tadi udah bahas tentang Alice in Borderland season 2 dan semuanya tuh bagus. Terus apa dong yang bikin nyesel ya? Well, satu-satunya yang bikin gue menyesal di season kali ini adalah gue udah baca manganya duluan. Yap, serial Alice in Borderland ini memang berasal dari manga yang udah rilis beberapa tahun yang lalu. Season 2 ini ngikutin alur di manganya itu dengan baik. Gak ada plot twist yang melenceng dari film atau seriesnya nih. Paling cuma kemunculan kartu Joker aja di ending gitu. Tapi karena gue udah baca manganya duluan, jadi gue tuh udah tahu gitu, jadi endingnya bakal kemana, terus skalanya gimana gitu-gitu. Jadi ya gue cuma nyocokin aja nih sama endingnya sesuai atau enggak gitu. Dan itu berujung pada gue akhirnya membandingkan antara di manga sama di seriesnya atau live actionnya gitu. Dan ya emang ada beberapa hal minor sih yang gue temuin ada di manga tapi nggak ditampilin di live actionnya, atau cuma digambarkan di filmnya tuh cuma eksplisit lah, cuma tersirat doang gitu. Yaitu penjelasan pekerjaan sebelumnya dari setiap karakter protagonis maupun antagonis. Jadi kalau di manga setiap karakter itu ada box yang jelasin nama, umur, sama pekerjaannya. Sedangkan kalau misalkan di live action itu cuma by verbal doang, jadi kita nggak benar-benar tahu mereka tuh backgroundnya tuh pekerjaan apa. Selain itu ternyata gue baru nemuin tuh di manga bahwa ada pertarungan yang nggak ditampilkan di season 1 maupun season 2 gitu. Tapi ya balik lagi ya, ini masalah durasi dan masalah important. Mungkin menurut sutradara dan tim ini nggak terlalu penting, tapi menurut gue ya sayang aja gitu kalau misalkan gak ditampilin. Tapi balik lagi ini terjadi karena gue udah baca mangganya ya. Kalau misalkan kalian nggak baca mangganya mungkin nggak akan terlalu berpengaruh gitu, karena ini nggak terlalu ngaruh ke jalan ceritanya. Oke, itu aja sih mungkin review gue tentang Alice in Borderland. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Gue pengen tahu dong pendapat kalian tentang season 2 ini. Boleh ditulis di kolom komentar di bawah ya. Kasih like dan share video ini kalau misalkan kalian suka, dan dislike aja kalau misalkan kalian rasa analisa gue tuh terlalu nggak jelas gitu. Subscribe juga ke FLVR ID supaya gue makin semangat nih buat bikin video-video lainnya. Follow juga Instagram dan TikTok gue, linknya gue taruh di bawah. Support gue juga di Saweria, bisa scan di barcode di sini atau gue kasih linknya di bawah. Boleh request juga film atau series apa yang perlu gue review. Kalau misalkan gue udah pernah nonton maka akan gue review, tapi kalau misalkan belum ya akan masuk ke watchlist gue. Sekian, nama gue Gets dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.